5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Iya, Bu Guru harap kalian semua tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semua, pada tema 4 yang lalu, kalian sudah belajar tentang globalisasi. Dan pada pagi hari ini, kita akan menginjak tema 5, yaitu tentang wirausaha. Nah, anak-anak, sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu di subtema 1 dengan judul Kerja Keras Berbuah Kesuksesan. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, untuk mengetahui, Bu Guru minta Meli membaca tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Silahkan Meli. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap-tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Cukup, dilanjutkan Dodi. Silahkan Dodi. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap-tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Baik, terima kasih Meli dan Dodi. Nah, anak-anak, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Dan bagaimana pula dunia usahanya? Nah, ini adalah tugas kalian. Kalian akan mencari informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN,
khususnya tentang posisi Indonesia dan peranan Indonesia. Kalian akan mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari internet atau media-media cetak yang lain, dan kalian akan menuangkan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak jelaskan untuk tugas yang pertama. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut dapat berputar, dan salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Nah, karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos, atau biasa kita sebut magnet. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, contohnya seperti pengeras suara, televisi, magicom, dan lain sebagainya. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, atau N itu singkatan dari North yang berarti utara, dan S singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan beberapa contoh magnet. Coba kalian perhatikan ya. Ya, ini ada 5 contoh magnet. Yang pertama, yang bentuknya seperti balok, adalah magnet batang. Kemudian yang kedua, yang seperti tabung, itu namanya magnet silinder. Dan yang berada di tengah adalah magnet jarum. Magnet ini biasa dipakai untuk kompas. Kemudian yang berhuruf U, yang seperti huruf U, itu adalah namanya magnet ladam. Magnet ini biasa dipakai untuk tapal kuda. Dan yang terakhir yang berbentuk lingkaran adalah magnet lingkaran. Nah, inilah magnet yang biasa dipakai untuk alat-alat elektronik. Jelas anak-anak? Baiklah, sekarang tugas yang kedua. Tugas yang kedua, carilah alat-alat rumah tangga atau alat-alat elektronik yang memanfaatkan magnet. Ya, catat ke dalam buku, cari sebanyak-banyaknya. Jelas?
Semua paham ya untuk tugas yang kedua ini? Baiklah, kita lanjut lagi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, biasanya adalah mengisi formulir. Nah, apa itu formulir? Dan apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Nah, apa saja jenis-jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan 2 formulir, yaitu yang pertama adalah formulir tentang pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, dan yang kedua adalah formulir untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler. Nanti kalian akan amati kedua formulir tersebut dengan baik, lalu akan menjawab 5 pertanyaan yang akan Bu Guru sampaikan. Itu untuk tugas yang ketiga. Coba sekarang kalian perhatikan formulir berikut ini. Ya, sudah kalian perhatikan kedua formulir tersebut. Nah, sekarang kalian jawab 5 pertanyaan yang akan menjadi tugas kalian. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? 2. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? 3. Apa tujuan dari formulir A? Yang keempat, apa tujuan dari formulir B? Dan yang terakhir, mengapa formulir itu dibutuhkan? Nah, anak-anak, inilah pelajaran hari ini. Ada berapa tugas yang harus kalian kerjakan hari ini? Ya, ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas, salam sehat dari Bu Guru.